dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa PKPU TV yang saya muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah hadir dalam episode ke-36. Ya, insya Allah pada kali hari ini kita akan mengetengahkan sebuah tema tentang Tarhib Ramadan. Kita insya Allah sejenak lagi akan meneruskan pembicaraan kita tentang Tarhib Ramadan dan kita akan hadir setelah jeda berikut ini. Tahan bos, tahan. Jangan dikeluarin di sini uangnya. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Keluarkan zakatnya. Jangan ditahan. Hadirin pemirsa PKPU TV dimanapun Anda berada, kami hadir kembali dalam wisata Qalbu yang kali ini
saya Abbas Mansur Tamam insya Allah akan menyampaikan tentang Tarhib Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa setahun telah berlalu dalam usia kita. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan telah berlalu begitu cepat dan tak terasa, sehingga kita kali ini kembali menyongsong tamu agung yang akan hadir menemui perjalanan hidup kita bernama bulan suci Ramadan. Seyogianya, dengan memasuki kembali bulan suci Ramadan ini, kita melakukan refleksi atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat dalam bentuk konsistensi kita dalam menapaki tangga-tangga perjalanan hidup ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan terus membimbing perjalanan hidup kita ini sehingga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa panjang usia yang ini harus lebih ekstra kita sikapi agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan hari-hari usia yang kita lewati begitu saja berlalu, tetapi mudah-mudahan semakin panjang usia yang kita lewati, jelas semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang harus membuat kita lebih waspada agar kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Hadirin, jelas siapapun kita tidak ada yang tahu apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling akhir di dalam hidup kita, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyisakan Ramadan-Ramadan berikutnya yang akan kita lewati dalam hidup ini. Hanya Allah yang tahu, dan tidak ada seorang pun hamba manusia yang mengetahui tentang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan usianya kepada kita semua. Tetapi menyongsong bulan suci Ramadan ini betul-betul harus membuat kita sadar tentang itu. Siapa tahu bahwa ini adalah Ramadan kali terakhir di dalam hidup kita. Ini adalah kesadaran yang harus semua kita miliki agar kita bisa menjalani ibadah-ibadah Ramadan kali ini dengan baik, dengan optimal. Karena Rasulullah SAW seringkali memberikan gambaran, memberikan arahan kepada kita sebagai umatnya, betapa kesadaran tentang akhir dari sebuah ibadah itu akan efektif membuat kita khusyuk di dalam menunaikan ibadah-ibadah itu, akan membuat kita betul-betul apik gitu kan di dalam menjalankan ibadah-ibadah itu. Sebuah contoh, Rasulullah SAW ketika akan mengimami sholatnya, beliau misalnya berpesan, "Sallu sholatan muwaddi'." Sholatlah kalian seperti halnya ini adalah sholat terakhir untuk kalian. Kita tidak tahu, sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan, menyisakan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tetapi inilah yang kemudian harus kita waspadai, agar mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa menjalani Ramadan kali ini dengan lebih efektif dalam mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana persiapan sesungguhnya yang harus kita jalani dalam menghadapi tamu Ramadan kali ini, saya ingin menyampaikan kepada hadirin semua tentang bagaimana generasi-generasi terdahulu, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in, serta ulama-ulama besar kita menyongsong bulan suci Ramadan ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah SAW memasuki bulan Rajab, beliau kemudian berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini,
dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi Rasulullah SAW dari sejak bulan Rajab ini sudah bersiap-siap, menyiapkan mental, menyiapkan tenaga, menyiapkan segala bentuk yang harus beliau siapkan dalam rangka menjalani ibadah-ibadah beliau di bulan Ramadan itu. Meskipun hadis ini tidak terlalu kuat, tetapi para ulama sering mengatakan bahwa isi dari kandungan riwayat ini la ba'sa bihi, tidak ada masalah, dan karena itu sah bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari agar kita diberkahi ibadah-ibadah kita sebelum kita memasuki ibadah-ibadah bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memasukkan kita ke bulan Ramadan ini. Ma'la bin Al-Fadl, cucunya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pernah menyampaikan kepada kita, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lewat riwayatnya tentang kebiasaan generasi-generasi terdahulu menyongsong bulan Ramadan ini. Beliau mengatakan bahwa umat-umat terdahulu itu mereka menyongsong bulan Ramadan itu sejak 6 bulan terakhir, 6 bulan menjelang Ramadan. Dan mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah puasa mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 6 bulan setelah bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, ini semua menunjukkan betapa keseriusan generasi awal umat ini menyongsong bulan Ramadan, dan kini giliran kita akan memasuki bulan Ramadan ini dalam waktu-waktu yang tidak akan lama lagi ke depan. Mudah-mudahan kita semua betul dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki bulan Ramadan ini, dan nanti kita akan teruskan tema ini setelah selayang pandang berikut ini. Jangan ditahan, kenapa harus ditahan? Jangan ditahan-tahan, ingat itu kewajiban. Tapi nafsumu yang harus ditahan di bulan suci, bulan Ramadan. Jangan ditahan, kenapa harus ditahan? Jangan ditahan-tahan, ingat itu kewajiban. Biar rezekimu nggak ketahan, mari berzakat di PKPU. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Hadirin pemirsa PKPU TV dimanapun Anda berada, kita kembali pada acara wisata Qalbu yang kali ini kita akan mengetengahkan Tarhib Ramadan. Hadirin rahimakumullah, banyak cara orang menjemput kehadiran tamu bernama Ramadan ini. Banyak orang yang mempersiapkan berbagai jenis makanan ini dan itu, fasilitas ini dan itu. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjemput Ramadan yang sesungguhnya? Hadirin rahimakumullah, persiapan sesungguhnya yang harus kita hadirkan ketika kali ini kita akan memasuki bulan Ramadan adalah mempersiapkan mental sedemikian rupa. Apa kesiapan mental itu? Kesiapan mental itu adalah dengan cara menyucikan diri agar kita memiliki vitalitas ruhiyah, vitalitas spiritualitas di dalam menghadapi ibadah-ibadah bulan Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan kita tidak akan mendapatkan halangan, rintangan apapun ketika kita ingin menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus menyucikan jiwa.
menyucikan jiwa dari berbagai dosa yang pernah kita lakukan, baik sadar ataupun tidak sadar. Dengan cara kita banyak memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan istighfar dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azam yang sesungguhnya, bahwa kita tidak akan mengulangi dosa-dosa itu, ini yang kemudian akan secara efektif membuat kita betul-betul menjadi orang yang siap bertarung di dalam menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membersihkan jiwa kita dari kedoliman-kedoliman yang pernah kita lakukan kepada sesama manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan sesama manusia dan meminta maaf kepada mereka atas persoalan-persoalan yang pernah terjadi antara kita dengan mereka. Hadirin rahimakumullah, cepat atau lambat, persoalan-persoalan yang pernah kita lakukan dalam bentuk sengketa kita dengan sesama manusia itu akan diselesaikan. Jika tidak sekarang kita selesaikan, maka kita akan menyelesaikannya kelak di padang mahsyar. Tinggal kita menunggu, tinggal kita memilih mau kapan kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan sesama manusia. Jika sekarang kita selesaikan, maka itu akan menambah energi kita untuk mampu berbuat lebih banyak di bulan Ramadan ini. Tetapi jika kita menunggu menyelesaikan sengketa-sengketa itu, maka hanya akan menunggu saat-saat di mana kita akan menjadi orang yang diponis oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang yang pailit, wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat pailit itu. Apa yang dimaksud dengan sifat pailit itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai orang yang muflis, orang yang pailit. Ketika Rasul ditanya atau bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang pailit itu? Para sahabat menjawab dengan pemahaman mereka ketika itu. Yang disebut dengan pailit bagi kami adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Dia tidak punya kekayaan apa-apa. Tetapi Rasulullah SAW kemudian meluruskan, bukan itu yang kami maksud dengan pailit. Tetapi yang kami maksud dengan pailit adalah orang yang di dunia boleh jadi melakukan ini dan itu. Kebaikan-kebaikan dia tunaikan, ibadah-ibadah dia tunaikan. Tetapi dia telah mencaci maki si fulan, telah memakan harta si fulan. Kemudian kelak di hari kiamat itu, satu demi satu mereka akan berdatangan menyelesaikan persoalannya. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan diberikan kepada pihak yang pernah dia dolimi di dunia. Kemudian terus kebaikan-kebaikan itu akan menjadi kompensasi. Setelah kebaikan-kebaikan itu habis, maka giliran orang yang pernah didolimi itu kemudian diambil keburukannya, sehingga dia habis kebaikannya, yang tersisa adalah keburukan dia dan keburukan orang-orang yang pernah didoliminya. Ini adalah orang yang tidak berusaha untuk menyelesaikan persengketaannya, kedoliman-kedolimannya dengan manusia di dunia ini. Karena itu hadirin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwa sahabat-sahabat kami tidak ada satupun di antara mereka yang berani memasuki Ramadan ini sementara di dalam hatinya masih ada kedengkian, masih ada persoalan-persoalan terkait dengan sesama manusia. Para sahabat telah memberi contoh kepada kita lewat perantaraan Ibnu Mas'ud ini bahwa mereka memasuki bulan Ramadan dengan upaya menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang pernah terjadi antara sesama mereka dengan orang lain. Itulah yang harus kita contoh. Mari kita bermaaf-maafan, mari kita evaluasi diri kita, siapa di dalam hidup kita yang pernah dia zalimi, kita silaturahmi dengan dia, minta maaf atas persoalan-persoalan yang pernah terjadi antara kita dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga hadirin rahimakumullah
efek dari kesiapan kita untuk memaafkan sesama manusia itu adalah membuat kita menjadi orang yang salamatus sadri, memiliki hati yang lapang, memiliki kesiapan untuk memaafkan atau dimaafkan oleh orang lain, memperkecil gravitasi dunia di dalam hidup kita. Apa yang saya maksud dengan gravitasi dunia dalam hidup kita? Sebuah riwayat mengatakan bahwa kecintaan terhadap dunia adalah biang dari segala keburukan. Ketidakmampuan kita menunaikan kewajiban, ketidakmampuan kita untuk menunaikan ibadah-ibadah nawafil, itu semua adalah karena kecintaan yang berlebihan terhadap dunia kita. Karena itu, maka sebulan saja dari 12 bulan yang telah diberikan jatah oleh Allah kepada manusia, mari kita memperkecil daya tarik kecintaan kita terhadap dunia itu. Agar sejenak selama bulan Ramadan ini kita fokus untuk menunaikan berbagai amal-amal baik. Kita fokus untuk investasikan hidup kita itu untuk negeri akhirat, dan mudah-mudahan dengan cara semacam itu Allah berkenan untuk membimbing hidup kita, membimbing ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menjalani ibadah-ibadah Ramadan kali ini lebih optimal. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Sejenak lagi kita akan kembali setelah selayang pandang berikut ini. Tahan bos, tahan. Jangan dikeluarin di sini uangnya. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Keluarkan zakatnya. Jangan ditahan. Hadirin para pemirsa PKPU TV dimanapun Anda berada, kita kembali ke tema pembahasan kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Pertanyaan yang penting untuk kita hadirkan di dalam diri kita ketika kita akan sejenak lagi memasuki bulan Ramadan adalah kira-kira program-program apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, jelas banyak sekali amal-amal ibadah yang bisa dan seharusnya kita tunaikan di bulan suci Ramadan ini. Kita menyebut bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan kebaikan. Kita menyebut bulan suci Ramadan adalah bulan amal soleh. Dan itu artinya tidak boleh ada satupun, sedetik pun, semenit pun di dalam hidup kita selama bulan Ramadan ini yang tidak bernilai ibadah. Dan itu mungkin selama kita menghadirkan etos niat ikhlas karena Allah dan beramal sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tetapi setidaknya ada beberapa amal-amal ibadah pokok yang semua kita jelas mengetahuinya, tetapi harus kemudian kita niatkan, agendakan
dalam menghadapi bulan Ramadan kali ini. Yang pertama, mungkin di bulan-bulan selain Ramadan, dengan berbagai kesibukan dan pekerjaan kita tidak konsen dengan menunaikan ibadah-ibadah sholat wajib secara berjamaah di masjid. Selama Ramadan ini dan mudah-mudahan akan terus begitu seterusnya, kita azam agar kita tidak menunaikan sholat kecuali dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kita hadirkan azam sekarang ini bahwa kita akan menunaikan qiyamul lail, sholat-sholat taraweh, bukan dengan mencari sholat taraweh yang paling cepat, tetapi mencari masjid yang menunaikan berjamaah taraweh yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan yang menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan taraweh di bulan Ramadan ini. Itu pertama, tentang agenda sholat. Yang kedua, kita harus menghadirkan agenda penting yang lain, adalah bahwa kita azam setidaknya kita bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini minimal 2 kali dalam 1 bulan ini. Hadirin rahimakumullah, 1 kali hatam Al-Quran di dalam sebulan itu sesungguhnya adalah tradisi para ulama soleh, generasi yang soleh sepanjang sejarah, tidak terkait dengan bulan Ramadan. Karena Abdullah bin Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai baginda Rasulullah, dalam berapa hari aku harus menghatamkan Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, artinya 1 juz 1 hari. Tetapi Abdullah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, hatamkan dalam 20 hari. Abdullah terus menawar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian Rasul menjawab, hatamkan dalam 5 hari. Dalam 1 riwayat, hatamkan tetapi jangan kurang dari 3 hari. Karena orang yang hatam Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak akan paham apa yang dia baca. Hadirin, riwayat ini bukan pertanyaan Abdullah bin Amr bin As tentang bulan Ramadan. Karena itu sekali lagi, hatam 1 juz 1 hari, hatam Al-Quran semuanya dalam 1 bulan itu adalah kebiasaan, bukan pada bulan Ramadan. Karena itu setidaknya kita harus azam mengagendakan agar selama di bulan Ramadan ini saya menghatamkan 2 kali. Yang ketiga, tidak kalah penting dari itu semua adalah kita mengkondisikan keluarga kita. Ini yang juga sangat penting. Kita didik anak-anak kita, meskipun mungkin mereka itu masih di bawah umur, masih 5 tahun, masih 6 tahun. Tetapi penting agar mereka mendapatkan pendidikan, agar mereka melakukan ibadah puasa sebisa yang mereka lakukan, dan kemudian kita kondisikan agar mereka betul-betul bisa merasakan pengalaman Ramadan yang berbeda dari bulan-bulan yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini sangat penting, adalah kita merencanakan ibadah-ibadah yang terkait dengan harta kekayaan yang kita miliki. Infak, sedekah, dan zakat mal, zakat harta yang mungkin sebagian kita itu sudah dikhitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kewajiban untuk menunaikan zakat harta ini. Mengapa kita harus merencanakan untuk lebih dahsyat mengeluarkan infak dan sedekah ini? Karena begitulah karakter Ramadan. Ibadah-ibadah yang kita tunaikan selama di bulan Ramadan ini bisa kita ukur
Keberhasilan dan efektivitasnya diantaranya adalah dengan sejauh mana kita merasa ringan dengan atau dalam mengeluarkan infak ini. Rasulullah SAW seperti yang dilaporkan oleh sahabat-sahabatnya memberikan contoh pada kita bahwa Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Tetapi lebih dermawan lagi itu pada bulan Ramadan. Tetapi lebih dermawan lagi itu pada 10 hari terakhir di mana malaikat Jibril hadir di dalam hidup Rasul dan melakukan mudzakarah, murajaah, mengulang hafalan Al-Quran Rasulullah SAW yang telah diturunkan oleh Jibril itu. Demi Allah, Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril itu datang itu lebih dermawan ketimbang angin yang tidak pernah berhenti bersemilir. Hadirin rahimakumullah, jelas masih banyak agenda-agenda Ramadan yang harus kita tunaikan selama bulan Ramadan ini. Tetapi mudah-mudahan kita terus mencari ilmu pengetahuan, terus kemudian merencanakan ibadah-ibadah yang lain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk membina, membimbing, memapah tapak demi tapak, langkah demi langkah perjalanan hidup kita di bulan Ramadan kali ini. Demikian juga hari-hari kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini. Dan mari kita bersama-sama di akhir acara wisata kalbu TV PKPU ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengabulkan setiap permintaan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, bimbinglah kami di dalam menunaikan ibadah-ibadah kami kepada Engkau selama di bulan ini, di bulan Ramadan ini, dan pada bulan-bulan berikutnya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba permanen Engkau ya Rabbal Alamin. Orang-orang yang menyembah Engkau dengan mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan demikian juga mengoptimalkan ibadah-ibadah kami setelah kami memasuki bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu acara kita Wisata Kalbu episode 36 ini dengan tema Tarhib Ramadan. Terima kasih atas perhatian para pemirsa semua di mana saja Anda berada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.